Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Apa kegunaan untuk menarik sukma ya? Kegunaan ya menurut Anda sendiri gitu ya. Anda narik sukma misalkan ya, supaya dia itu cinta dengan Anda, ya, bisa dilakukan. Anda putar giling ya, misalkan pasangan Anda minggat ya, Anda tarik ya, juga bisa. Sukmanya ditarik ya pasti kembali. Itu kegunaan tarik sukma ya. Yang saya bahas di materi ini ya, tarik sukma untuk menarik dukun sihir telu santet itu ya. Yang pernah saya buat videonya short itu ya, untuk menarik dukun sihir telu santet ya. Saya dulu ya, teman-teman Rabu Wage ya, saya terkena sihir telu santet. Itu awalnya gini, ini cerita ya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman ya, bisa menjadi pengalaman ya. Atau juga bisa Anda praktekkan nanti ya. Apa yang saya lakukan ini bisa Anda praktekkan supaya Anda ini tahu gitu loh ya. Kalau Anda mengalami sesuatu ya, hal yang mistis ya, yang di luar logika, Anda bisa gunakan cara saya ini. Awalnya 3 hari ya, 3 hari saya itu mimpi berturut-turut ya. Mimpi berturut-turut dengan mimpi yang sama ya. Di dalam mimpi itu saya selalu berperang dengan makhluk halus ya, berperang dengan makhluk halus. Saya belum laku tirakat ya, saat itu belum laku tirakat. Dan saat itu juga ya, 3 hari setelah 3 hari itu saya sadar bahwasanya ini adalah sihir, ini adalah telu, ini adalah santet. Kalau saya katakanlah ini tidak, saya biarkan saja nah, maka hidup saya akan diteror setiap hari. Coba bayangkan ya, ketika Anda tidur terus Anda itu mimpi genderuwo tok gitu ya, mimpi kejar-kejar genderuwo, kuntilanak dan sebagainya, kira-kira risih enggak? Ya risih gitu. Setelah hari ketiga ya, saya wirid ya, wirid amalan ini ya. Nah saat itu tidak bisa tidur lagi selama 2 tahun. Asal muanya itu ya. Jadi selama 2 tahun itu saya tidak bisa tidur ya. Akhirnya wirid tok seperti itu. Akhirnya bangkit spiritual saya gitu ya. Akhirnya tahu kondisi saya, oh selama ini adalah kiriman sihir, oh ini salah, ini telu santet dan sebagainya. Nah, setelah 2 tahun saya bisa tidur dengan nyenyak gitu. Awalnya tidak bisa tidur ya, selalu diawasi wes, pokoknya wes kalau katakanlah tertidur ya mimpi buruk seperti itu. Lah untuk menarik semacam ini ya, untuk menarik sukmanya ya, itu dengan cara menarik ini juga bisa melumpuhkan loh ya. Saya membaca dua amalan ya waktu itu, surat Al-Imran ayat 9 sama surat Al-Baqarah ayat 148 ya. Surat Al-Baqarahnya 148 ini tidak semua ya, hanya separuh saja ya. Artinya bacaan pertengahan itu ya. Yang bacaannya kalau tidak salah ya, silakan dicek lagi nanti. Aina matakunu ya'ti bikumullaha jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang artinya dimanapun Anda berada, itu akan ditarik, akan dikumpulkan ya. Maknanya seperti itu. Jadi mau Anda di dasar neraka ya, setannya di dasar neraka itu ketarik dengan amalan itu. Sama dengan Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan akan mengumpulkan semuanya ya, dan Tuhan tidak akan menyalahi janji. Nah, jadi 2 amalan ini untuk tarik sukma bisa ya. Jadi ini bisa Anda lakukan ya. Kalau teman-teman katakanlah terkena sihir, terkena telu, atau Anda ini pingin tahu ya terjadi sesuatu di dalam diri Anda, kira-kira Anda sing ganggu dah ya, Anda bisa amalkan amalan ini ya, 2 amalan ini sebelum tidur, baca sebanyak-banyaknya sebelum tidur, nanti akan ada petunjuk. Atau Anda juga bisa wiridkan ya, Anda usah tidur ya, bisa ya, Anda wiridkan ya, habis sholat isya itu Anda wiridkan. Nah, nanti juga akan dimunculkan ya, dinampakkan ya, apa yang terjadi. Amalan ini juga bisa untuk putar giling ya, misalkan katakanlah
Anda punya saudara yang tidak tahu keberadaannya, ya, Anda bisa pakai doa ini untuk menarik supaya dia pulang. Nah, itu putar giling. Ada yang tanya tadi, ya, putar giling itu untuk apa? Tarik sukma itu apa? Ya untuk ini. Ya, banyak lah sebenarnya tarik sukma untuk apa, ya banyak, ya, tergantung dari kebutuhan Anda. Terus saudara Alif Dwi, ya, bagaimana menurut penawangan apa, ya, saya usia menginjak 64, usaha yang paling cocok usaha yang apa, ya, tinggal saya di Jogja Barat, kelahiran saya Rabu Wage. Usaha, ya, kalau sudah berumur, ya, usaha yang tidak banyak menggunakan fisik, ya. Nah, kita sesuaikan fisik kita, gitu, ya. Semakin tua kita juga semakin kita ini fisik kita itu semakin lemah, gitu, ya. Ya. Maka usaha apa, ya, usaha apa yang bisa Anda lakukan, ya, misal Anda bisa jualan, ya, jualan yang tidak menguras tenaga itu apa, gitu, ya. Anda bisa maklaran, ya, maklaran juga bisa, maklar sepeda, ya, sepeda pancal, sepeda motor, maklar mobil juga bisa, ya. Jadi Anda tidak perlu modal, ya. Ada orang mau menjual motor, ya, Anda cari pembelinya, ya, mungkin awalnya sulit, ya, mungkin awalnya sulit, tapi ketika Anda ini sudah terbiasa, ya, berhubungan dengan orang, berkomunikasi dengan orang, ya, semua pekerjaan itu sulit, teman-teman, ya, untuk awal-awalnya. Tapi kalau Anda sudah membiasakan, ya tidak sulit ini, ya. Anda bisa jualan itu, ya, atau jualan pakaian juga bisa, ya. Pokoknya sih tidak berat-berat, gitu, ya. Apalagi umur-umur kita ini sudah 60 ke atas, gitu, ya. Atau Anda usaha di rumah misalkan, ya, juga bisa, ya, jualan sembako, ya, meracang, ya, toko di rumah Anda jadi toko meracang juga bisa, gitu, ya. Di rumah sambil nunggu, ya, nunggu pembeli, Anda bisa ibadah, bisa zikir, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif juga bisa. Banyak, ya, banyak yang bisa kita lakukan, ya. Apalagi di Jogja, ya. Di Jogja ini kan banyak wisatawan, gitu, ya, banyak kuliner, ya. Macam-macam. Saya kalau ke Jogja itu ramai sekali, ya. Saya dulu lama, ya, di pojok Beteng Kulon, ya, Jogja. Saya punya kakek di sana, ya. Ya, pojok Beteng Kulon, Pasar Ngasem, ya, mana lagi, Kota Gede, yes. Hafal, ya, masa kecil saya sering di sana, ya. Tapi sekarang sudah lama tidak ke sana, ya. Ya, doakanlah suatu saat, ya, bisa ke sana lagi, ya. Jadi kalau Anda katakanlah umur Anda sudah tua, ya, cari usaha-usaha itu yang istilahnya secara tenaga itu tidak kita butuhkan banyak, ya. Ya, maklaran ini kan tidak butuh tenaga banyak, ya. Maklaran ini ya tidak harus motor, mobil dan sebagainya, tidak, ya. Macam-macam bisa Anda maklari, ya, macam-macam. Ada orang jualan kulkas, ya, maklari, ya, pokoknya macam-macam itu, ya. Pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga, gitu, ya, tapi membutuhkan skill bagaimana kita ini berkomunikasi, lah. Skill berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi ini bisa Anda dapatkan, ya. Saya rasa di umur 60 ini sudah matang, ya, ngomong sama orang ini sudah matang. Nah, itu bisa Anda manfaatkan untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.